Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Indra Gunawan, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 119, dengan pengajar praktek Ibu Eni Pancari Tias. Saya dari SMA Negeri 1 Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Baik, selanjutnya nama saya Ida Puji Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 119, PPKP Jawa Timur, dengan fasilitator Ibu Lili Yuniwinarti, kemudian pengajar prakteknya Bapak Budi Purnomo. Saya berasal dari SD Negeri 1 Gebang Kerep, Baron Nganjuk. Baik, bisa dimulai Pak Dani percakapan coaching kita. Oke. Baik, sudah jelas Pak Dani? Oke. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam, Bunda. Bagaimana kabarnya Pak Dani? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik, Bunda. Ini ruang kita tidak bertemu. Kayaknya itu kita bertemu terakhir pas di kegiatan Lokakarya 3 gitu. Nggih leres Pak Dani. Ya. Maaf Pak Dani, kemarin saya agak slow respon ya, balas chatting jenengan di WA. Ya biasalah Pak Dani, banyak kesibukan. Nah, gimana Pak Dani? Apa yang bisa Bunda bantu ini? Mungkin nggak apa-apa, Bunda kemarin lo respon juga saya sabar menunggu. Mungkin Bunda ngapunten, mohon maaf sekali Bunda. Bisakah saya ngobrol sebentar dengan Bunda? Bisa Pak Dani, monggo silahkan. Apa yang akan disampaikan Pak Dani? Kira-kira mudah-mudahan saya bisa membantu nanti. Begini Bu Ida, saya itu ada permasalahan. Waktu diskusi, saya itu kenapa ya kok terus selalu nggak percaya diri. Ketika saya melihat jenengan, Wida itu saat berdiskusi itu percaya dirinya itu tinggi sekali. Pada saat berpendapat, pada saat bertanya, sedangkan saya itu seringkali saat berdiskusi, kadang punya angan-angan, terus punya gambaran, itu ingin bertanya. Ada sesuatu yang membingungkan dan mau saya tanyakan, tapi pada saat mau ngomong, pada saat sudah ingin merespon, itu saya merasa muncul ketidakyakinan atau merasa pertanyaan saya itu layak tidak ya ditanyakan di diskusi itu. Nah, seringkali masalah-masalah seperti itu tuh muncul di saya. Oh, jeng. Jadi permasalahannya Pak Dani tadi, Pak Dani tidak mempunyai rasa kepercayaan diri pada saat berdiskusi ngoten nggih Pak Dani. Iya Bunda, betul sekali Bunda. Menurut Pak Dani, kepercayaan diri yang bagaimana yang diinginkan Pak Dani saat diskusi itu Pak Dani? Kalau saya Bunda, saya itu mengendaki, pengen saya pada saat saya berdiskusi, saya itu bisa aktif bertanya, kemudian bisa aktif berpendapat, atau mungkin bisa memberikan saran menanggapi dari apa yang disampaikan tanpa ada rasa canggung, kemudian ada rasa tidak percaya diri, ada rasa ragu-ragu. Terus tentang pertanyaan saya itu berkualitas atau tidak, pendapat saya itu masuk atau tidak, pertanyaan saya itu saya salah atau tidak, itu pikiran-pikiran negatif yang lainnya gitu. Iya Pak Dani. Terus Pak Dani pada saat
berdiskusi itu, gitu. Jadi ada perasaan-perasaan lain yang bagaimana Pak Dani? Mungkin bisa dijelaskan kan Oke, tadi seperti perkataan iya apa bisa. pertanyaan panjenengan takutnya tidak berkualitas gitu, takutnya Iya. salah pendapat, terus punya pikiran negatif yang lainnya seperti itu kan. Jadi Pak Dani pada saat berdiskusi itu perasaannya bagaimana Pak Dani? Oke, bisa gini. Kadang itu pada saat berdiskusi, pembahasannya itu saya memahami tentang materi, akhirnya saya punya pemikiran, punya pendapat yang menurut saya ingin saya sampaikan di diskusi itu. Saya sampaikan, jadi terus pada saat sudah ingin menyampaikan, kemudian muncul lagi di pikiran, di hati saya itu keraguan itu. Jadi tiba-tiba muncul lagi pikiran-pikiran yang eh, tapi juga pada saat ada pembahasan yang materinya saya kurang paham, pada akhirnya membuat saya jadi semakin tidak percaya diri. Jadi pada saat paham mau mengutarakan akhirnya muncul keraguan, kemudian pada saat tidak paham juga semakin saya tidak percaya diri untuk eh, berpendapat. Ya, ya, ya. Jadi saya itu kadang ada kebingungan-kebingungan yang muncul pada saat saya berdiskusi seperti itu, pada saat saya menyampaikan. Iya, iya, Pak Dani. Eh, Intinya Pak Dani itu nggak yakin gitu atas kemampuan yang Pak Dani miliki. Kata Pak Dani. Mungkin tidak. Kadang itu merasa bahwa pertanyaan saya itu nanti layak tidak ya disampaikan di diskusi tersebut. Terus kemudian pertanyaan saya yang saya tanyakan itu berbobot tidak ya atau masuk tidak ya pertanyaannya dibanding pertanyaan teman-teman yang lain. Kemudian eh, saya itu kadang juga merasa malu, berpikiran bahwa pertanyaan eh, apa sih yang saya buat itu kadang sudah ada di pikiran, kemudian ada pikiran merasa pertanyaan saya itu pertanyaan apa toh, jawabannya juga mungkin saya sendiri menjawab bisa, pertanyaannya mudah, atau mungkin pendapat saya tentang sudut pandang saya dari materi yang disampaikan itu saya itu tidak sesuai dengan materi yang dibahas. Nah, itu kadang kekhawatiran seperti itu muncul, atau mungkin pendapat saya itu takut saya itu pikiran saya melenceng dari pembahasan yang dibahas di diskusi. Jadi kadang rasa kekhawatiran yang tinggi itu yang membuat saya menjadi tidak berpendapat, kemudian atau bertanya. Bahkan kadang sudah saya tulis di buku, pertanyaan itu mau saya sampaikan, sudah mau urutannya, tapi terus saya ragu-ragu saya turunkan lagi. Ya, seperti itu. Iya, iya. Berarti Pak Dani merasakan ada ketakutan sebelum melakukan ngoten nggih Pak Dani. Iya, iya. Bisa seperti itu. Nggih, nggih. Mungkin dulunya Pak Dani pernah punya apa ya mengalami suatu peristiwa yang buat Pak Dani itu merasa memiliki kekhawatiran, ketakutan yang berlebih. Seperti ini Pak Dani yang banyak rasakan saat ini ngoten nggih. Bisa Iya, diceritakan Pak? bisa. Eh, Padahal pada saat dulu ya saya itu bersekolah atau di tahap selanjutnya berkuliah itu saya itu malah orang yang aktif dalam diskusi, mau bertanya ataupun mau berpendapat pada saat berdiskusi, sampai-sampai itu teman-teman satu kelas, teman-teman diskusi itu memberikan ultimatum dulu ke saya, mengingatkan ke saya. Jadi menyampaikan, disarankan untuk saya tidak bertanya atau saya tidak berpendapat karena dikhawatirkan teman-teman yang akan presentasi, yang akan tampil itu mengalami kesulitan dalam menjawab dari pertanyaan saya. Dan juga mungkin kalau saya berpendapat, saya kritis sekali dari apa yang disampaikan, mungkin ada ketidaksesuaian, kemudian saya berpendapat. Jadi sampai teman-teman saya itu memiliki kekhawatiran seperti itu. Jadi Eh, eh,
Pak Dani merasakan kekhawatiran yang berlebih itu ya Pak Dani ya. Jadi terus Nggih, Bu. Mungkin uh, ya itu terus menurut ya. saya nggih. Ya, Saya ya. saya berharap pada saat diskusi saya itu tidak eh, mengharapkan bahwa teman-teman diskusi saya itu berada di bawah saya untuk kemampuannya. Tetapi mungkin karena ada rasa percaya diri yang kurang gitu. Itu jadi membuat saya pada saat akan bertanya atau berpendapat itu membuat motivasi saya, keinginan saya itu menjadi turun atau mungkin menjadi ragu-ragu. Oke, oke, oke. Baik, oh gitu ya Pak Dani ya. Jadi gini Pak Dani, menurut Pak Dani, permasalahan Pak Dani itu kalau dinilai dalam rentang level 1 sampai 10 dengan kriteria level 1 itu tidak ideal nggih, level 10 itu sangat ideal. Maksudnya ideal sangat percaya diri gitu. Nah, kira-kira permasalahan Pak Dani ini masuk pada level berapa tingkat ketidakpercayaannya Pak Dani pada saat berdiskusi seperti ini Pak Dani? Oke, kalau menurut saya, kalau saya melihat dari kondisi saya sendiri, itu saya merasa di level atau di posisi kelima itu beda. Nah, nanti Pak Dani pada saat nanti kita ngobrol ini mengendaki ada progres kenaikan pada level berapa Pak Dani? Kalau saya ya berharap saya sangat mengetahui kemampuan saya tahu dengan apa yang ada di diri saya, Ibu. Kalau saya mengukur, saya di level 8 sudah saya anggap baik, Ibu, untuk bisa membangun kepercayaan diri saya sendiri. Iya, iya, iya. Berarti menurut Pak Dani level 8 itu sudah dianggap baik nggih Pak Dani nggih? Nggih, Level Bu. 8 dianggap bagaimana? Menurut Pak Dani bagaimana? Eh, Kalau saya nggih sudah Indikatornya Pak Dani? sudah harus Nggih, nggih, kalau saya sudah harus mempersiapkan gini, karena saya dalam diskusi itu harus sudah mungkin menurut saya harus sudah mempersiapkan pertanyaan dari sebelum pembahasan diskusi itu dimulai. Apa harus seperti itu? Mungkin nggih, nggih. kalau menurut Jadi saya itu kok mungkin salah satu solusi terbaik seperti itu. Jadi akhirnya nggih, nggih. nanti Bu, saya itu sudah siap pada saat menjalankan diskusi. Atau mungkin mau bertanya ataupun berpendapat, saya sudah harus Nggih. merangkum dulu nih, mungkin untuk materi apa yang akan dibahas pada saat itu. Mungkin seperti itu menurut saya, Buja. Oke, nggih. Jadi tadi Pak Dani menyampaikan cara memunculkan rasa percaya diri Pak Dani pada level menjadi 8 itu berarti dengan cara tadi ya Pak Dani apa seperti Eh, menyiapkan materi dulu, membaca materi dulu, ngeten ya Pak Dani. Kemudian Nggih, Buja, laras. membuat Nah, rangkuman nggih, seperti nggih. itu nggih. Iya. Lebih siap ngoten nggih Pak Dani nggih. Nah, Hmm. kalau Pak Dani sudah punya angan-angan seperti itu, gitu, punya alternatif pemecahan seperti itu, maka kira-kira langkah yang utama, gitu, dari yang panjenengan sampaikan tadi, kira-kira mana yang paling didahulukan Pak Dani? Nggih. Kalau menurut saya yang mungkin harus saya lakukan terlebih dahulu nggih, Bu, saya harus membaca dulu, mungkin istilahnya belajar dulu tentang pembahasan apa yang akan didiskusikan tersebut itu. Terus kemudian saya harus membuat rangkuman atau inti dari pembahasan diskusi. Jadi jika saya memahami apa yang akan disampaikan di diskusi,
saya yakin bahwa kepercayaan diri saya akan muncul dengan sendirinya tanpa harus saya paksa. Nah, nanti baru setelah muncul itu pertanyaan-pertanyaan mungkin kalau menurut saya seperti itu. Jadi setelah ada pemahaman kemudian bisa berpendapat dari materi itu dan mungkin akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan saya ragukan lagi. Iya, iya. Nah, menurut Pak Dani, eh, keraguan-keraguan dari panjenengan itu ya Pak Dani. Jadi juga dipicu sebuah apa ya, suatu selain membaca materi juga mungkin membaca situasi gitu. Situasi, keadaan, diskusi yang ada di sekelilingnya itu. Seperti membaca psikomental apa itu eh, audiensinya gitu, peserta diskusinya, kemudian psikomentalnya apakah mereka itu enjoy, kemudian apa itu Pak Dani semakin memanas, bertegang, kemudian juga Pak Dani apa juga bisa melihat dari siapa-siapa yang ada di situ, kemudian juga melihat orang-orang yang vokal banyak apa ya berpendapat di situ dan sebagainya. Jadi apakah Pak Dani juga membaca kondisi-kondisi serupa seperti itu Pak Dani? Iya, Bu. Gini, saya itu juga melihat kemudian menggambarkan situasi, membaca situasi dalam berdiskusi. Kalau saya tahu teman-teman yang lain saling bertanya atau mungkin berpendapat, nih, akhirnya situasi yang muncul di dalam diri saya itu tidak pasti. Kadang muncul rasa ketertarikan ikut aktif dalam berpendapat ataupun bertanya, kadang malah membuat saya semakin uh, tidak percaya diri atau motivasi itu yang ada itu semakin menurun. Jadi yang maunya ingin bertanya, maunya ingin berpendapat karena situasi seperti itu, akhirnya adanya keraguan-keraguan dan yang membuat saya itu menjadi tidak jadi berpendapat ataupun bertanya. Monten. Nah, ketika Pak Dani pada saat tidak jadi bertanya itu Pak Dani nggih, tidak jadi bertanya itu, terus Pak Dani butuh waktu untuk mengkondisikan perasaan itu nggak Pak Dani? Jadi Pak Dani punya apa ya, ada semacam jeda untuk menetralkan perasaan-perasaan negatif itu ya Pak Dani. Butuh waktu, kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa lama Pak Dani? Ngenten. Kalau saya nih, yang saya tetap percaya diri dengan apa yang ada di pikiran saya. Jadi saya harus membuat keyakinan bahwa apa yang ada di pikiran saya yang saya sampaikan dalam diskusi itu nanti tidak ada yang salah. Kemudian karena sedang berdiskusi, karena pendapat setiap orang memiliki pendapat pemikiran masing-masing, jadi perlu penanaman tentang pemahaman-pemahaman itu yang harus saya perkuat di dalam diri saya. Jadi untuk menghilangkan keraguan-keraguan itu saya sangat mungkin perlu menanamkan pemahaman-pemahaman tentang setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Kemudian setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Nonton Buja. Iya. Berarti eh solusi kita apa? Solusinya Pak Dani menghadapi kepercayaan dirinya saat menghadapi orang-orang dan lingkungan di ruang seperti itu tadi ya Pak Dani, seperti apa Iya, ya? Pak Dani apa merasa bahwa pendapat orang itu kan berbeda-beda, ngaten nggih Pak Dani menyampaikan seperti itu iya, nggih. Jadi Pak Dani membuat mindset di dalam diri Pak Dani bahwa pendapat orang itu lain-lain. Kita harus bisa menghargai. Jadi Pak Dani memperkuat dirinya itu dengan mindset itu. Ngaten nggih Pak Dani nggih. Baik, iya baik. Buja. Nah, Betul. sekarang menurut Pak Dani
siapa saja yang bisa diajak Pak Dhani untuk membantu memecahkan atau membangkitkan rasa kepercayaan diri Pak Dhani itu. Mungkin di sekolah atau di manapun ya, Pak Dhani punya teman dekat, ya kan? Iya, Bisa membantu seperti ini, Pak Dhani. iya, tidak. Kalau akhir-akhir ini, seringkali ini kan saya sering berkomunikasi dengan teman-teman di program ini. Kalau saya itu pengennya juga sering ngobrol dengan teman-teman yang mungkin memiliki pemahaman atau mungkin cara bicara, cara berpendapat yang menurut saya seperti Pak Haris. Jadi Pak Haris itu eh, selalu berpendapat, menurut saya selalu berpendapat dengan kata-kata yang menurut saya itu munculnya selalu dengan kata-kata yang tertata rapi, dengan kalimat yang terstruktur dengan baik, kemudian kalimatnya itu juga eh, mudah dipahami, kemudian dengan kalimat-kalimat yang sederhana, atau mungkin eh, dengan seperti Pak Amin, mungkin yang bisa mengeksplor sebuah sebuah pemahaman yang nantinya bisa disampaikan dengan uh, rinci atau mungkin dengan kata-kata yang bisa menjadi kata-kata menjelaskan panjang. Bahkan uh, menurut saya Pak Amin kadang apa itu bahasa Inggrisnya itu di luar nalar, jadi di luar pikiran Itu itu ya. Iya, uh, iya. tiba-tiba bisa berpendapat sebegitu jauhnya pemikirannya Pak Amin uh, dengan penyampaian-penyampaian yang kadang di luar pemikiran saya sendiri. Ngonten itu. Nggih, nggih, nggih. Nah, kira-kira Pak Dhani bisa melakukan itu bersama Pak Haris atau Pak Amin. Pak Dhani bisa mengagendakan kapan Pak Dhani bisa bertemu dengan mereka. Kalau kemarin saya sendiri sudah sempat duduk bersama berdiskusi dengan Pak Haris, Bu. Jadi saya itu ngobrol langsung, uh, juga bisa mengamati Pak Haris pada saat ngobrol, pada saat berdiskusi, eh, bagaimana Pak Haris berpikir sejenak pada saat berdiskusi, kemudian menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Jadi saya mengamati langsung dan mungkin saya tanyakan bagaimana menurutnya Pak Haris. Tinggal ini dengan Pak Amin yang belum bisa menyempatkan karena mungkin dengan kesibukannya Pak Amin, terus juga Pak Amin mengabarkan bahwa situasi kondisinya sedang menurun, jadi saya pun tidak bisa memaksakan. Tetapi saya berharap pada saat ini, dalam minggu-minggu ini, saya ingin ngobrol langsung dengan Pak Amin. Saya ingin ngobrolkan dengan Pak Haris ataupun Pak Amin dan mengamati secara langsung bagaimana Pak Amin itu mengembangkan sebuah pemahaman itu menjadi banyak kalimat yang akan sambung menyambung dan tetap dalam ranah pembahasan yang didiskusikan. Nggih, nggih, nggih. Nah, ini saya malah tertarik nih kepada Pak Dhani dengan apa ya? Sebenarnya kalau saya melihat Pak Dhani itu nggih, yang saya kenal itu yang saya lihat ketika panjenengan berdiskusi di Lokakarya gitu nggih. Pak Dan itu sebenarnya punya potensi besar gitu loh. Kadang saya panjenengan kan katakan tadi Pak Amin punya pemikiran ekspektasi yang yang apa ya, jauh dipikirkan teman-teman. Nah, panjenengan juga saya pikir juga punya seperti itu, talenta seperti itu. Jadi berpikiran apa yang belum dipikirkan orang, Pak Deni sudah punya rasa apa ya, punya pemikiran selangkah di depannya gitu loh Pak Dani. Nah, jadi Pak Dani apa harus menurut saya bersemangat ya, Pak Dani bersemangat. Insya Allah saya yakin Pak Dani punya kemampuan yang bisa diandalkan juga, nggak kalah Hmm. dengan teman-teman yang lain. Oke, oke Pak Dani. Jadi Iya. dari obrolan ini tadi
Kira-kira apa yang didapat dari Pak Dan ini tadi? Iya, kalau saya itu mungkin mendapatkan alternatif pemecahan tentang permasalahan saya itu Bu ya, yang kurang mempunyai kepercayaan diri pada saat berdiskusi akan bertanya maupun berpendapat. Yaitu mungkin saya dengan membaca materi, memahami materi, kemudian melihat situasi diskusi, bagaimana kondisinya, kemudian dari semuanya saya sampai pada saat berdiskusi juga membuat rangkuman inti dari pembahasan itu. Eh, Nantinya akan muncul pertanyaan-pertanyaan, eh, kemudian disaringkan dengan teman-teman saya yang mungkin sering ngobrol dengan saya, yang akan meningkatkan permasalahan saya tentang kepercayaan diri, jadi bisa meningkatkan level kepercayaan diri saya itu dalam berdiskusi itu. Baik-baik Pak Dani. Gini Pak Dani. Jadi sebelum mengakhiri obrolan kita ya Pak Dani. Hmm. Uh, Pak Dani punya apa ya? Semacam Pak Dani bisa menyimpulkan dari obrolan kita ini, ya kan? Biar Pak Dani nanti bisa melaksanakan jadi apa yang kita obrolkan Pak Dani dengan motivasi tadi, solusi-solusi yang Pak Dani apa cetuskan tadi ya, saya bisa membantu itu bisa bisa apa ya terrealisasi gitu loh Pak Dani. Kira-kira Pak Dani apa yang bisa disimpulkan dari obrolan kita ini Pak Dani? Iya, Bu Ida. Eh, saya tadi kan menceritakan tentang keluh kesah saya yang ada di hati saya, yang ada di pikiran saya berkaitan pada saat melaksanakan diskusi itu saya sering merasa sering muncul rasa tidak percaya diri yang akhirnya dapat menggugurkan niat saya pada saat berdiskusi, ingin berpendapat, akhirnya ingin bertanya, akhirnya rasa inginnya itu menjadi hilang. Tetapi di obrolan kita ini tadi, Bung Ye, saya itu juga menangkap bahwa sebenarnya masalah itu timbul, muncul, atau ada, itu karena ada di diri saya sendiri. Jadi, dan akhirnya dari hal-hal yang bisa saya lakukan adalah sharing, ngobrol, mungkin minta pendapat, atau mungkin mempelajari dari hal-hal yang dialami oleh teman-teman lainnya, bagaimana bisa aktif dalam melaksanakan diskusi itu. Iya, iya. Baik, tadi Pak Dani kan sampaikan bahwa semua itu permasalahannya kan dari diri Pak Dani sendiri, ya. Ya, toh? Oke, Pak Dani oke, merefleksikan diri kan muncul karena perasaan-perasaan itu muncul karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, saya ingin oke. mau bertanya lagi nih Pak Dani, kira-kira komitmen apa sih yang diperlukan Pak Dani agar panjenengan itu bisa melaksanakan alternatif-alternatif solusi itu sehingga panjenengan bisa mencapai level kepercayaan diri yang panjenengan kehendaki tadi. Oke. Uh, Mungkin komitmen yang ada di diri saya yang harus benar-benar saya tanamkan adalah saya harus memotivasi diri saya dengan tetap semangat itu. Kemudian saya harus konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan atau melakukan alternatif-alternatif solusi yang tadi saya sampaikan sendiri dalam diskusi kita itu. Wonten Bu Ida. Iya, iya. Jadi panjenengan berusaha untuk Pak Dani berusaha untuk bersemangat ya, bersemangat Oke, Bu untuk Ida. berkomitmen dari dalam diri sendiri ngoten nggih Pak 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 Dani nggih. Iya, Jadi tanpa suatu paksaan atau tanpa suatu
apa ya, rasa yang ketakutan itu, jadi bisa panjenengan kuasai sendiri mengatakan nggih Pak Dani nggih. Iya. Baik baik Pak Dani. Alhamdulillah, Mbak Dani panjenengan saya yakin mampu untuk melakukan seperti itu karena panjenengan sebenarnya punya modal yang cukup besar tadi yang saya amati dari panjenengan senampang saya mengenal panjenengan itu sebenarnya panjenengan itu punya kepercayaan diri yang bagus gitu. Tinggal panjenengan bagaimana mengasahnya seperti itu tadi. Komitmen-komitmen, solusi-solusi alternatif yang Pak Dani ke apa tetapkan tadi, gitu, itu benar-benar bisa direalisasikan. Iya Pak Dani, alhamdulillah kalau begitu Pak Dani sudah semangat, sudah menyadari diri, sudah mau berefleksi, sudah mau mencari alternatif solusi sendiri, itu merupakan bekal dari Pak Dani. Saya hanya membantu saja, nggih Pak Dani, nggih. Oke. Nanti insya Allah lain waktu kita sambung obrolan kita, nggih. Sambil saya juga ingin tahu nanti progres panjenengan sejauh mana level kepercayaan diri panjenengan itu posisinya gitu, berada posisinya di mana gitu, apakah sudah level ke-8, nanti kita sering apa ya membuat apa eh, kesepakatan waktu agar kita bisa saling ya paling nggak ngobrol seperti ini nggih Mbak Dini nggih. Oke. Gitu. Saya juga bisa mendoakan Pak Deni semua yang apa panjenengan permasalahkan ini gitu, yang panjenengan pikirkan solusi-solusinya semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Oke, panjenengan Amin. dimudahkan Amin. dilancarkan segala Amin. urusan. Oke, oke. Amin. Amin. Oke, Bu Ida. Insya Allah, insya Allah. Saya sangat senang sekali hari ini saya bisa ngobrol dengan Bu Ida. Bu Ida mau meluangkan waktu ngobrol dengan saya. Sangat berharap nanti lain waktu Bu Ida juga bisa meluangkan waktu lagi untuk ngobrol dengan saya. Kemudian Oke. juga dapat mengetahui perkembangan dari masalah-masalah yang saya alami itu. Sekali lagi saya sangat berterima kasih Ibu Ida sudah menyempatkan waktu, sudah mau mendengarkan, sudah mau memberikan motivasi terbaik Bu Ida, doa Bu Ida untuk saya Ibu Ida. Oke, oke Pak Deni. Nggih Pak Deni, kita kan sudah berteman lama, ngoten nggih. Rasanya Hmm. kalau apa ya, ada teman yang punya permasalahan seperti ini, ya saya juga pun seperti itu Pak Deni. Nanti suatu saat saya juga punya masalah, itu saya juga Pak Deni juga bisa berkenan membantu saya Pak Deni agar kita Hmm. saling apa ya, saling membutuhkan satu sama lain, membantu Hmm. satu sama lain. Hmm. Gitu. Maaf sekali lagi Pak Dani, saya bukan Oke, bermaksud sami-sami. menggurui panjenengan, tapi kita sharing aja ya Pak Dani ya, ngobrol Iya kita Ibu. ini juga Oke, oke. kedepannya apa ya, lebih kita lebih bisa memperbaiki diri untuk kualitas kita sebagai Amin. Amin, amin, amin. Mekaten Pak Deni, insya Allah kita Ibu dipertemukan Ida. lagi di lain waktu. Oke. Ngapunten, sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Ngapunten nggih Pak Deni. Sami-sami. Sama-sama Amin. Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan Bu Ida. Terima Oke, kasih. matur nuwun Pak Deni. Oke.